Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun secara diam-diam. Namun orang Yahudi terus mencari dia di pesta itu. Ada yang mengatakan dia orang baik, ada juga yang mengatakan dia menyesatkan rakyat. Kisah ini kita boleh baca dalam keseluruhan Yohanes pasal 7. Waktu pesta itu berlangsung, Yesus pun masuk ke Bait Allah untuk mengajar, dan banyak orang Yahudi heran akan pengetahuan dari perkataan Yesus. Namun beberapa orang pula banyak menuduh Yesus kerasukan setan, dan beberapa berusaha untuk coba pula menangkap dia, tetapi tidak seorang pun yang berani menyentuh dia. Waktu itu ada seseorang yang bernama Nikodemus untuk membela Yesus dan berkata, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Sampailah malam hari, maka pesta Pondok Daun itu pun selesai. Para imam dan rabi di Yerusalem jelas telah dikalahkan dalam rencana mereka menangkap Yesus. Lalu mereka pulang ke rumah masing-masing. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dari kegemparan dan kekacauan di kota itu, dari kerumunan orang banyak yang gembira dan para rabi yang curang, Yesus pergi ke rumpun pohon zaitun yang tenang, di mana ia dapat menyendiri bersama Allah. Tetapi pagi-pagi buta ia kembali ke Ka'bah, sementara orang-orang berkerumun sekelilingnya. Ia duduk dan mengajar mereka. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Tidak lama kemudian sedang Tuhan Yesus mengajar, ia pun terganggu karena serombongan orang Farisi dan ahli Taurat menghampiri dia dengan menyeret seorang wanita yang sangat ketakutan. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Mereka dengan pura-pura menghormati Yesus sambil berkata, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Rasa penghormatan mereka yang pura-pura menyelubungi rencana jahat yang terpendam dalam hati mereka untuk membinasakan Yesus. Tidak cukup dengan kekalahan yang mereka sudah rasakan waktu pesta Pondok Daun. Mereka terus saja berencana untuk menggunakan kesempatan ini untuk menyalahkan Yesus, untuk menjerat Yesus. Apapun keputusan yang Yesus ambil, mereka akan mendapat alasan untuk menuduh dia. Karena seandainya Yesus membebaskan wanita itu, Yesus akan dituduh menghina hukum Musa. Namun seandainya Yesus mengatakan wanita itu patut dibunuh, maka Yesus akan dituduh di hadapan pejabat Roma telah mengambil alih kekuasaan yang hanya dimiliki mereka. Yohanes 8 ayat 6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Juru selamat membaca setiap hati dan mengetahui tabiat dan sejarah hidup setiap orang di hadapannya. Tanpa memberikan tanda bahwa ia telah mendengar pertanyaan mereka, ia pun membungkuk sambil menatap tanah. Mulailah ia menulis di tanah. Para penduduk itu tidak sabar lagi melihat Yesus berlambat-lambat dan tampaknya bersikap acuh tak acuh. Mereka pun mendekati Yesus sambil mendesakkan persoalan itu agar mendapat perhatiannya. Tetapi ketika mata mereka mengikuti mata Yesus dan tertuju di tempat ia berdiri, mata mereka terarah ke tanah melihat tulisan itu. Seketika itu berubahlah air muka mereka. Orang banyak yang menonton melihat perubahan air muka yang tiba-tiba itu dan mendesak maju hendak mengetahui apa yang sedang mereka perhatikan dengan perasaan heran dan malu. Sambil berdiri dan menatap tua-tua yang berencana jahat itu, Yesus pun berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Yesus kembali membungkuk, ia meneruskan menulis ke tanah. Yohanes 8 ayat 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu,
Pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Saudara dan saudari, Tuhan Yesus sangat luar biasa. Dia sendiri tidak menghina hukum Musa atau melanggar kekuasaan Roma. Para penuduh itu kalah. Jubah kekudusan yang munafik itu dirobek dari tubuh mereka. Mereka berdiri dengan rasa bersalah dan terhukum. Mereka gemetar ketakutan kalau kejahatan yang tersembunyi dalam kehidupan mereka dinyatakan di hadapan khalayak ramai. Maka dengan kepala tertunduk dan mata yang sayu, satu persatu mereka beringsut meninggalkan wanita bersama Yesus yang penuh belas kasihan. Ketika Yesus berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Waktu itu, perempuan itu tidak berani memandang kepada wajah juru selamat, melainkan menunggu nasibnya dengan tenang. Dengan keheranan, ia melihat para penuduhnya meninggalkan tempat itu dalam keadaan bungkam dan bingung serta malu. Kemudian, perempuan itu mendengar satu perkataan harapan yang sampai ke telinganya. Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, Tidak ada, Tuhan. lalu kata Yesus, Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Perempuan itu tersungkur di kaki Yesus sambil terseduh-seduh karena kasihnya yang penuh rasa terima kasih, dan dengan air mata sedih mengakui dosa-dosanya. Jadi pertanyaan, apa yang Yesus tuliskan di tanah? Yang Yesus tulis adalah terurai di hadapan mereka dosa-dosa rahasia dalam kehidupan mereka sendiri. Tuhan Yesus Maha Tahu, Dia imam besar kita. Para penuduh itu kalah dan merasa malu. Ingatlah saudara dan saudari, kebanyakan manusia membenci orang berdosa, tetapi mereka mengasihi dosa. Kristus membenci dosa, tetapi mengasihi orang berdosa. Saya ulangi, manusia membenci orang berdosa, tetapi mereka mengasihi dosa. Kristus membenci dosa, tetapi mengasihi orang berdosa. Kisah mengenai perempuan ini adalah suatu mukjizat yang lebih besar daripada menyembuhkan penyakit secara jasmani. Karena Yesus menyembuhkan penyakit rohani yang membawa kepada kematian kekal. Dalam hal ini, Kristus melakukan pekerjaan besar yang untuk apa Dia datang ke dunia, yaitu untuk membawa orang berdosa kepada pertobatan. Bukan untuk dimusnahkan, tapi untuk diselamatkan. Bertemu lagi kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.